Oke, jadi gue udah menggunakan iPhone 15 Pro Max selama kurang lebih 1 minggu terakhir. Dan bentar. Ini mah iPhone 14 Pro. iPhone 15 Pro Max-nya ada di sini. Yang teman-teman lihat di layar sekarang, ini direkam langsung dari kamera iPhone 15 Pro Max. Yuk kita ngobrolin lebih lanjut tentang iPhone terbaru yang satu ini. Oke, sekarang kita udah balik lagi pakai kamera profesional supaya iPhone-nya bisa dipakai buat syuting. So, ini adalah iPhone 15 Pro Max dengan warna natural titanium dengan storage 256 GB. Dan pertama-tama, gue mau ajak kalian dulu buat lihat lebih dekat desain dari iPhone 15 Pro Max ini. Karena kali ini, untuk pertama kalinya, gue memilih warna iPhone yang lebih terang. Biasanya, gue akan memilih iPhone yang warnanya mendekati space black karena gue lebih demen iPhone dengan warna gelap kayak gini. Tapi untuk iPhone 15 Pro Max kali ini gue memilih warna natural titanium dan jujur gue nggak nyesel. Karena ternyata pas lihat aslinya memang cakep banget, kelihatan mewah. Warnanya agak soft kayak perpaduan antara silver dan putih, agak mirip warna space gray sih, tapi tetap kelihatan bedanya. Dan ditambah lagi warna bagian sampingnya warna asli titanium, bikin kombinasi warna natural titanium ini harus gue akui memang bagus. Buat teman-teman yang mungkin penasaran apakah warna frame titaniumnya ini mirip seperti warna titanium yang ada di Apple Watch Ultra, dari yang gue lihat sih warnanya mirip ya, tapi di iPhone 15 Pro titaniumnya ada sedikit tekstur brushed. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ada garis-garis halus gitu, tapi kalau lihat langsung lumayan kelihatan beda teksturnya. Makanya nggak heran warna natural titanium ini laku banget. Pas kemarin beli juga warna ini yang paling susah dicari karena rebutan. Selain itu, buat warna natural titanium juga ada plusnya, yaitu sidik jari kita nggak terlalu kelihatan. Dibandingkan dengan iPhone seri Pro sebelumnya yang menggunakan stainless steel, yang jelas banget kelihatan sidik jarinya. Nah, di iPhone 15 Pro Max ini, terutama warna natural titanium, sidik jarinya masih kelihatan juga sih, tapi lebih mending. Kalau di iPhone 15 Pro yang warnanya lebih gelap, misalnya warna biru, itu sidik jari kita akan lebih kelihatan dibandingkan warna natural titanium seperti ini. Selain itu, keuntungan pakai titanium dibandingkan stainless steel adalah lebih ringan. Jadi iPhone 15 Pro Max ini beratnya 221 gram, lebih ringan sekitar 19 gram dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Mungkin kedengarannya ya cuma 19 gram, mana terasa. Tapi first impression gue pas pertama kali pegang iPhone 15 Pro Max adalah ringan. Menurut gue kali ini lebih pas aja gitu dengan ukuran HP yang besar seperti ini ternyata nggak terlalu berat. Jadi dipegangnya juga masih nyaman banget. Selain itu, sekarang di iPhone 15 Pro Max juga walaupun masih menggunakan desain yang agak flat seperti sebelumnya, tapi di bagian sampingnya ini, antara bagian depan dan kaca belakang, sekarang bentuknya agak lebih melengkung, yang menurut gue ini bikin grip iPhone-nya juga lebih nyaman. Kalau di iPhone 14 Pro ini lekukannya masih terasa tajam karena masih flat banget. Kalau di iPhone 15 Pro Max ini bentuknya udah lebih melengkung, jadi lebih nyaman. Nah, untuk durability, walaupun kedengarannya iPhone ini menggunakan frame titanium, gue akan tetap kasih tahu kalau iPhone ini masih banyak bagian kacanya. Di bagian depan dari kaca, dan di belakangnya juga ada kacanya. Jadi kalau jatuh, mungkin frame titaniumnya nggak kenapa-napa, tapi bagian depan dan belakangnya bisa kenapa-napa. Jadi tetap perlu hati-hati. Untuk ukuran layar dari iPhone 15 Pro Max masih seperti iPhone 14 Pro Max, sama-sama 6,7 inci. Tapi untuk iPhone 15 Pro Max punya bezel yang lebih tipis. Jadi sebenarnya ukuran bodi iPhone-nya sedikit lebih kecil dibandingkan iPhone 14 Pro Max. Tapi karena bezelnya lebih tipis, jadi ukuran layarnya tetap sama. Untuk resolusi layarnya juga masih sama seperti iPhone 14 Pro Max. Masih menggunakan Super Retina XDR display, terus juga dilengkapi dengan ProMotion Display atau 120Hz refresh rate. Masih ada Dynamic Island di bagian atas, ada Always On Display, dan masih punya peak brightness yang sama, yaitu sampai 2000 nits. Jadi untuk spesifikasi layarnya masih sama persis seperti tahun lalu. Dan menurut gue masih bisa dibilang layar yang bagus juga kok, walaupun masih sama. Warna dan kontras yang dihasilkan udah cakep banget. Buat nonton atau bahkan edit foto, itu juga udah nyaman banget di iPhone 15 Pro Max ini. Nah, kalau teman-teman ke bagian bawah iPhone 15 Pro Max ini, sekarang semua seri iPhone 15 sudah menggunakan USB-C. Gue yakin banget kalau bukan karena dipaksa Uni Eropa, Apple kayaknya nggak bakal ganti iPhone pakai USB-C deh. Karena mereka suka banget biasanya bikin sesuatu yang eksklusif hanya untuk ke sesama device Apple aja. Makanya selama ini iPhone selalu pakai port Lightning.
Nah, ketika teman-teman unboxing seri iPhone 15, kalian akan notice kabel chargernya sekarang juga sudah braided atau dikepang istilahnya. Yang menurut gua bahannya terasa lebih bagus dibandingkan kabel charger iPhone selama ini yang sudah dikenal ya nggak terlalu awet lah. Semoga kabel baru ini juga durability-nya bisa lebih bagus. Nah, untuk iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max, port USB-C-nya sudah support kecepatan transfer USB 3 supaya transfer datanya lebih cepat. Tapi sayangnya kabel bawaan dari iPhone 15 Pro Max ini, kecepatan transfer datanya cuma support USB 2. Jadi kalau kalian mau maksimalin port iPhone yang sudah USB 3, kalian perlu beli kabel lain lagi supaya pindahin file yang ukurannya besar seperti file ProRAW atau ProRes itu bisa lebih cepat. Oke, jadi dengan menggunakan port USB-C, sekarang iPhone 15 Pro Max ini bisa lebih gampang buat dipakai dengan gadget atau aksesoris lain yang kebanyakan memang pakai USB-C juga. Teman-teman bisa sambungin ke keyboard buat ketik seperti ini, bisa sambungin ke USB-C hub, jadi bisa langsung lihat foto dari SD card, terus bisa disambungin ke SSD eksternal seperti ini, yang ketika kalian sambungin, bisa langsung rekam video dan disimpan di SSD eksternal. Nanti kalian juga bisa lihat informasi rekam videonya bisa sampai berapa lama. Terus juga bisa disambungin ke monitor, atau bahkan kalau mau dicas, tinggal pakai charger iPad yang USB-C, atau bisa pakai kabel charger MacBook juga. Jadi sekarang kemana-mana nggak perlu bawa beberapa jenis kabel, tapi udah bisa pakai kabel USB-C mana aja, jauh lebih fleksibel. Tentu saja USB-C bukan inovasi baru, udah ada lama banget di gadget atau aksesoris lain, tapi karena didesak sama Uni Eropa, mau nggak mau akhirnya Apple ngikut juga. Nah, kalau kita ke bagian samping dari iPhone 15 Pro Max, sekarang tombol buat mute atau unmute sudah diganti jadi action button. Jadi teman-teman bisa atur tombol action button ini fungsinya mau buat apa. Konsepnya mirip sih seperti action button yang ada di Apple Watch Ultra, di mana kalian bisa pilih fungsi tombolnya. Ngomong-ngomong, setting buat atur action button ini entah kenapa Apple bikinnya keren banget loh. Agak terlalu bagus sih buat sebuah setting. Dan di setting action button ini, teman-teman bisa lihat fiturnya bisa buat apa aja. Bisa buat nyalain mode silent seperti biasa, terus bisa buat nyalain fokus, bisa buat buka kamera, dan kalian juga bisa pilih pas dibuka mau langsung mode selfie, video, atau yang lainnya. Terus juga bisa buat flash, voice memo, dan yang gue suka, kalian juga bisa pakai shortcut dari action button, jadi lebih cepet. Gue sempat coba atur tombol action buttonnya ini buat nyalain shortcut Shazam, aplikasi buat cari tahu musik yang kalian denger judulnya apa, dan ini menurut gue bagus juga sih, cepet banget tinggal langsung klik dari samping, nggak perlu cari aplikasinya dulu. Atau fitur lainnya yang menurut gue bagus, kalian bisa atur action buttonnya ini buat buka kamera, dan langsung masuk mode video. Kadang kan bisa ada momen apa gitu dan mau cepet di videoin. Nah, kalian tinggal klik action button buat buka mode video dan tinggal klik sekali lagi buat mulai merekam. Menurut gue action button ini lebih kepake sih buat gue pribadi, karena selama ini yang switch buat mute atau unmute itu jarang banget gue sentuh, karena gue udah terbiasa buat atur mute atau unmute dari tombol assistive touch. Plus buat teman-teman yang ada pakai shortcut di iPhone, sekarang bisa kalian akses lewat tombol action button ini yang pastinya juga lebih cepet. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang banyak ditunggu-tunggu dari iPhone 15 Pro Max ini, yaitu kamera. Jadi selain ini pertama kali gue pilih iPhone yang warnanya cerah, gue juga pertama kalinya pilih iPhone tipe Pro Max. Dan salah satu alasannya karena ada yang berbeda nih di bagian kameranya. Dan akan gue share juga di video kali ini. Oke, jadi kamera iPhone 15 Pro Max walaupun di atas kertas spesifikasinya sama dengan iPhone tahun lalu, masih 48 megapiksel untuk sensor kamera utama, terus masih dengan bukaan aperture yang sama. Tapi dari sisi hardware, sekarang iPhone 15 Pro Max, khususnya di Pro Max aja, sekarang ada lensa 5x telephoto atau setara focal length 120 mm buat menggantikan lensa 3x yang selama ini dipakai di iPhone tipe Pro. Gue udah coba lensa 5x telephoto yang ada di iPhone 15 Pro Max ini buat ambil foto, dan menurut gue hasilnya termasuk bagus loh. Detailnya tetap kelihatan jelas, kontras juga oke, bisa kasih look dan perspektif yang berbeda. Tapi yang kerennya dari lensa 5x telephoto ini adalah stabil banget. Gue juga udah coba buat rekam video sambil handheld, dan ternyata stabil banget, terutama di situasi lighting yang terang. Bahkan kalau teman-teman merasa mau lebih stabil lagi, kalian bisa kombinasikan dengan fitur action mode walaupun resolusinya jadi 2,8K, bukan 4K. Menurut gue Apple bagus juga udah pertimbangin soal stabilnya, nggak hanya soal gambarnya tajam atau kualitas gambarnya, karena tantangan dari lensa tele, termasuk di kamera profesional juga, terutama untuk video, adalah soal stabil. Gue yakin kebanyakan user iPhone, mungkin teman-teman termasuk salah satunya, kalau buat konten pasti kebanyakan sambil handheld. Jarang ada yang bener-bener niat sampai pakai gimbal biar stabil. Dan kalau bisa stabil dari iPhone-nya sendiri, menurut gue ini bagus banget.
Terus kalau teman-teman kepikiran, kalau gitu yang 3x di iPhone 15 Pro Max apakah jadi lebih bagus atau justru kurang bagus dibandingkan iPhone tipe Pro lainnya yang punya lensa 3x? Dari yang gue coba, iPhone yang punya lensa 3x khusus tetap lebih unggul dibandingkan 3x di iPhone 15 Pro Max. Tapi kalau mau zoom sampai 5x, iPhone yang cuma ada lensa 3x hasilnya nggak akan sebagus iPhone 15 Pro Max ini. Kalau dari sisi hardware bisa dibilang itu aja sih yang baru, tapi Apple juga ada kasih beberapa fitur baru untuk kamera iPhone dari sisi software. Yang pertama, ketika teman-teman foto menggunakan kamera utama, resolusi output fotonya adalah 24 megapiksel. Kalau di iPhone 14 Pro bawaan dari iPhone-nya masih 12 megapiksel. Nah, 24 megapiksel ini nggak hanya sekedar buat naikin output resolusi foto secara default, tapi juga ngaruh ke focal length lain. Jadi di seri iPhone 15 Pro kali ini, Apple sebutnya ada 7 lensa dalam satu device, mulai dari makro, ultra wide, 24mm, 28, 35, 48, dan 120mm atau 5x telephoto. Menurut gue ini sebenarnya bukan lensa beneran sih, lebih tepatnya lensa, karena ini sebenarnya fitur dari software. Jadi kali ini focal length barunya selain 5x telephoto adalah 28mm dan 35mm. Tapi dua focal length ini bukan sekedar crop dari sensor kamera utama aja. Ada image processing pipeline yang kompleks dengan deep fusion. Misalnya ambil informasi dari beberapa frame 12 megapiksel, terus dikombinasikan dengan informasi yang diambil dari 48 megapiksel. Jadi nggak hanya sekedar 48 megapiksel terus di crop gitu aja, tapi fitur ini fungsinya supaya foto-foto kalian tetap bisa dapat kualitas yang bagus, detailnya jelas, dengan focal length yang berbeda-beda. Dari pengalaman gue cobain fitur ini, menurut gue hasil fotonya tetap bagus kok. Nggak perlu takut bukan kamera utama nanti hasilnya jadi kurang oke, karena kualitasnya masih bagus. Nah, masih ada satu fitur lagi dari sisi software, yaitu kalian bisa pakai fitur blur background foto seperti menggunakan mode portrait, tapi ini setelah kalian ambil foto. Jadi setiap kali kamera iPhone-nya mendeteksi subjek orang, anjing, atau kucing, dan ada depth atau separasi dengan background, nanti kalian bisa ubah jadi mode portrait setelah ambil foto. Menurut gue ini fitur yang bagus loh. Kadang kan kalau kita mau foto itu bisa agak membingungkan. Kita mau fotonya pakai mode portrait atau mode biasa aja tapi blurnya kurang. Nah sekarang dengan adanya fitur ini, kalian tinggal foto aja, nanti bisa kalian ubah ke dalam mode portrait belakangan. Yang penting subjeknya adalah wajah orang, anjing, atau kucing, dan ada separasi dengan background seperti ini. Nah, untuk video, menurut gua kali ini Apple benar-benar kasih fitur video profesional yang gua suka banget, yaitu bisa shoot video dalam lock profile. Gua sendiri selalu shoot video YouTube dalam S-Log dari kamera Sony, termasuk di video ini juga, dan sekarang di iPhone juga bisa. Jadi teman-teman bisa shoot video dengan look yang flat seperti ini, saturasinya kurang, dan kontrasnya juga kurang. Nah, mungkin teman-teman penasaran, ngapain sih shoot video yang nggak ada warnanya kayak gitu? Well, fitur ini bakal berguna banget buat teman-teman yang mau color grading videonya sesuai dengan look yang kalian mau. Jadi selama ini kan untuk video dari iPhone biasanya kita akan edit warna, kontras, dan sebagainya dari warna yang sudah ada di video outputnya. Nah, sekarang dengan lock profile, kita bisa lebih fleksibel kasih warnanya mau kayak gimana karena dasarnya flat kayak gini. Atau penjelasan lebih gampangnya, lebih fleksibel buat color grading. Untuk ambil video dalam lock profile di iPhone 15 Pro, kalian akan shoot dalam format ProRes. Yang perlu kalian nyalain dulu di setting kamera, formats, dan klik ProRes encoding. Nah, minusnya dari fitur ini, karena direkam dalam format ProRes, makan storage-nya cepet banget. Tapi untungnya dari seri iPhone 15 Pro adalah sudah pakai USB-C. Jadi kalian juga bisa rekam video dan langsung disimpan di SSD eksternal seperti ini, jadi nggak makan storage iPhone. Oh ya, kalau mau rekam video ProRes Lock dalam 4K 60fps, kalian juga harus pakai SSD eksternal, jadi nggak bisa langsung dari iPhone. Dari apa yang gue coba tentang fitur ProRes Lock ini, gue cukup suka sih sama hasilnya, dan gue bisa color grading sesuai dengan yang gue mau. Nah, kenapa gue bilang fitur ini fitur video profesional? Karena buat menggunakan file ProRes Lock seperti ini, kalian juga harus ngerti soal color grading atau editing. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang nggak ngerti, bukan orang yang bekerja di industri video, kalian nggak ngerti soal color grading, saran gue sih lebih baik jangan nyalain fitur ini. Kecuali kalau kalian mau semua video, semua Instagram story kalian, semua nggak ada warnanya, kelihatan pucet. Ini memang fitur yang spesifik banget buat profesional, dan Apple kayak kasih beda yang lebih signifikan kali ini antara kamera seri Pro dan yang non-Pro. Di luar dari fitur ProRes Lock tadi, menurut gue overall masih mirip kualitas videonya, dynamic range-nya bagus, stabilisasi juga oke, dan untuk flare ada sedikit peningkatan nih. Menurut gue flare-nya agak lebih mending di iPhone 15 Pro kali ini, masih ada sih titik hijaunya yang mengganggu,
tapi udah sedikit lebih baik dibandingkan iPhone 14 Pro tahun lalu. Oke, untuk spesifikasi dari iPhone 15 Pro Max ini, sekarang menggunakan chip 3 nanometer yang dikasih nama A17 Pro. Sekarang chip juga ada kata Pro-nya. Jadi Apple klaim chip A17 Pro ini ada 20% peningkatan GPU, 10% peningkatan CPU, dan sebagainya. Tapi jujur aja untuk penggunaan sehari-hari, gue yakin nggak akan terasa bedanya. Dari pengalaman gue pakai iPhone 14 Pro juga overall udah lancar, nggak merasa lemot. Dan di iPhone 15 Pro Max ini juga sama. Kalau dilihat dari event kemarin, sepertinya kalian baru bisa ngerasain bedanya kalau digunakan buat main games yang berat. Dan untuk gua sendiri, yang jarang main games di iPhone, atau kalau main pun gamesnya bukan yang gimana banget, yang di iPhone 14 Pro juga udah lancar, menurut gua secara performa nggak terasa perbedaan yang signifikan banget sih. Tapi ada bagusnya juga kalau spesifikasi tinggi kayak gini ada ruang lebih. Mungkin suatu saat butuh pakai iPhone-nya untuk hal yang lebih berat, nah itu spesifikasinya sudah memadai. Selain itu soal baterai, karena gue awalnya dari user iPhone 14 Pro, sekarang pakai yang 15 Pro Max, sejauh ini gue bisa pakai iPhone-nya seharian full. Termasuk kalau lagi banyak pakai iPhone-nya juga bisa tahan seharian sampai malam baru dicas. Kalau dari website Apple sepertinya nggak ada perbedaan yang gimana banget soal baterai. Bahkan di websitenya juga masih sama, up to 29 jam video playback. Buat teman-teman yang khawatir soal baterai atau pekerjaan kalian mungkin banyak pakai HP, kalian akan lebih aman menggunakan tipe yang Pro Max kayak gini. Nah, kemarin pas iPhone 15 baru rilis juga sempat ada isu soal overheat. Tapi karena di Indonesia iPhone rilisnya belakangan, ini ada enaknya juga nih. Apple udah kasih software update buat nyelesain masalah overheat. Dan sepertinya masalahnya juga udah terselesaikan sih. Dari pengalaman gue, kadang memang iPhone 15 Pro Max ini bisa lebih hangat, tapi masih bisa beroperasi dengan normal kok. Main games juga kalau kelamaan tentu saja bisa bikin suhunya lebih panas. Tapi sejauh ini nggak ada yang sampai terlalu panas gimana banget sih dari pengalaman gua. Untuk harga dari seri iPhone 15 Pro sebenarnya masih sama seperti tahun lalu, mulai dari $999 untuk yang 15 Pro, tapi untuk yang 15 Pro Max, harganya jadi mulai dari $1.199 atau naik $100 dari 14 Pro Max kemarin. Well, sebenarnya nggak naik harga sih, cuma sekarang untuk yang Pro Max udah nggak ada yang storage 128GB, jadi langsung minimal 256GB. Dan harganya pun sebenarnya masih sama seperti iPhone 14 Pro Max yang 256GB. Kalau di Indonesia, yang iPhone 15 Pro resmi dijual mulai dari 21 juta rupiah, sedangkan yang 15 Pro Max mulai dari 25 juta rupiah. Kalau ditanya apakah worth it buat upgrade ke seri iPhone 15 Pro, menurut gue kalau kalian udah pakai iPhone 14 Pro, itu jawabannya tidak worth it. Tapi buat kalian yang udah pakai iPhone tipe lebih lama, mungkin 13 Pro atau 12 Pro, nah itu masih oke sih, karena kedepannya iPhone bakal pakai USB-C, jadi mending langsung iPhone yang USB-C juga kalau mau upgrade. Dan kalau ditanya, mending yang iPhone 15 Pro Max atau 15 Pro biasa aja? Menurut gue jawabannya kalau kalian nggak butuh-butuh banget lensa 5x telefoto atau storage 128GB udah cukup buat kalian, mending yang iPhone 15 Pro biasa aja. Karena yang jadi pembeda selain ukuran baterai dan storage, ya cuma lensa 5x telefoto aja. Dan menurut gue kalau pakai iPhone 15 Pro Max hanya karena lensa tele, itu kayak kurang worth it gitu. So, itu dia review dari iPhone 15 Pro Max, update yang menurut gue nggak terlalu banyak, tapi fitur-fitur barunya bisa dibilang cukup penting. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kalian termasuk yang mau upgrade ke seri iPhone 15 Pro atau nunggu upgrade yang lebih signifikan lagi? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!